kita lihat, banyaknya berita tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa negara kita masih menghadapi kenyataan pahit, di mana banyak terjadi kasus pernikahan dini di berbagai daerah. Bersama kami, siswa SMA Negeri 2 Pati, saya Nadia Nuraini, Dan saya Zainanda Syahwa Khairun Nisa. Dan saya Merakila Sherin Karen Hapuj, dan mari kita bahas masalah ini. Menurut UNICEF, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan kasus pernikahan dini paling tinggi di dunia, yaitu sebanyak 25,5 juta, di mana anak-anak tersebut adalah pelajar dari sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu sebanyak 45,6%. Padahal, jelas tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. Kenapa kasus ini sering terjadi? Yang pertama, karena adanya kemiskinan, kurang edukasi, serta ikut-ikutan atau sering disebut dengan tren. Dan itu menyebabkan pernikahan dini yang terus-menerus, serta kehamilan di luar nikah semakin banyak. Seperti pepatah Jawa, urip iku kudu ngeli nanging ojo nganti keli. Hidup itu harus menyesuaikan, tapi jangan sampai terhanyut. Yang berarti remaja bisa ikut zaman, tetapi jangan sampai salah pergaulan. Dampaknya nyata. Di usia ketika seharusnya anak masih belajar, tubuh mereka dipaksa menanggung kehamilan muda. Risiko komplikasi meningkat, ancaman kanker cervix menghantui, bahkan kematian ibu muda saat melahirkan bukanlah hal yang jarang. Secara psikologis, mereka pun belum siap. Banyak yang akhirnya terjebak dalam depresi, terjebak dalam trauma, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu semua karena peran yang dipaksa, karena tidak sesuai dengan umurnya. Pendidikan pun berhenti. Cita-cita yang dulu tinggi runtuh seketika. Tanpa sekolah, tanpa keterampilan, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Masa depan yang seharusnya gemilang berganti menjadi perjuangan yang berat. Dan di sisi sosial, banyak pernikahan dini berakhir dengan perceraian. 80% perceraian terjadi dalam 5 tahun pertama pernikahan. Bayangkan, rumah tangga yang dibangun di usia belia, anak-anak lahir, tapi orang tuanya sendiri belum cukup matang untuk membimbing. Pendidikan, inilah benteng utamanya. Anak-anak harus diberi kesempatan sekolah setinggi-tingginya. Ilmu iku kanggo nguripi urip. Ilmu itu untuk memberikan cahaya kehidupan. Dan yang kedua, menyusun life plan supaya masa depan tertata dengan rapi. Yang ketiga, komunikasi dengan keluarga tentang usia minimum perkawinan. Dan jangan coba-coba untuk mencari tahu sendiri melalui sosial media. Isi kesibukan positif, seperti ikut organisasi, lomba, dan mengembangkan hobi. Sibuk yang bermanfaat bikin kita semakin berkembang. Selalu berpikir tentang masa depan, ingat cita-cita yang kamu impikan jauh lebih berharga daripada pernikahan dini. Dan yang terakhir, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena iman menjadi pedoman diri kita. Pagari dirimu, kuatkan imanmu. Orang Jawa berkata, urip iku urip, hidup harus bercahaya.